Halo teman-teman, selamat datang di Ngopi Darat. Ngopi Darat itu sebuah podcast di mana aku akan ya seperti namanya ngopi darat. Kita ngopi, ngomong ngalor ngidul, ngomongin segala macam tentang kehidupan, tentang lain-lain yang menurutku menarik untuk dibahas. Mungkin di podcast sebelumnya aku belum ngenalin podcast ini karena aku bikinnya pas episode pertama itu dadakan. Tapi episode kedua ini aku bikin intronya. Dan kali ini aku ditemani sama Mas Danang Pradipta. Wih, Halo, halo. Terima kasih Mas Reza udah diundang di podcast. sama-sama. Alasan kenapa aku ngundang Mas Danang ini karena beliau ini, beliau bro. Kayak kesannya udah tua gitu Mas. Karena Mas Danang ini merupakan apa ya, sosok yang hebat dan sosok yang cocok lah untuk aku masukin ke podcast ini. Siap. Awalnya gini, Rek. Aku sama Danang itu kita ketemuan itu di APS, di UKM UNER. Aku sering lihat dia, cuman aku nggak tahu namanya, cuman kayak oh iya tahu kalau dia ada gitu. Gitu ya Mas. Iya, lewat terus kami itu kenalan lewat Wara-Wara Project Ya, betul. dari Aldi. Aku masuk grup, terus sana aku kayak ya bikin cerita. Habis itu teman-teman, aku pas itu lagi di depan ruang dosen sastra Inggris. Terus tiba-tiba Danang nyamperin, terus bilang, "Za, ceritamu bagus di grup." Kayak, itu pertama kali aku sama Danang ngomong. Kayak aku sama Danang kita belum kenal ya. Ya kita belum kenal secara ya aku Reza kayak gitu-gitu kita terus Danang itu langsung nyamperin aku bilang, "Za, ceritamu bagus." Kayak gitu. Oke. Ya aku nggak nolak, aku terima. Habis itu aku ngonten terus. Aku sama Danang saling follow di Instagram karena Danang juga Danang bukan content creator tapi dia pernah menjadi wakil BEM Fakultas Ilmu Budaya, terus jadi ketua UKM LTS pers. Ya, pers mahasiswa, terus anggota PMII. Ya. Ya Dan kan? aktif di beberapa kegiatan khususnya di ruang ini kesejarahan. Jadi aku sering belusuan dan juga punya komunitas sendiri untuk sering belusuan. Nah, itu yang buat aku kayak, nah ini Danang ini cocok buat jadi narasumber. Nah, selain itu aku ngundang dia di sini bukan cuma bahas tentang betapa hebatnya Danang di perkuliahan, tapi aku kaget kalau dia itu merupakan movieholic atau penikmat film juga. Aku kaget pas Danang ngejak aku, "Saya kan lihat film gratis." Oke. Dapat film gratis. Ada yang nolak dong. Ya, emang sama Mas Reza dulu jadi aku sedikit tambahin ya. Jadi kembali ke awal aku melihat Reza itu dari awal aku udah tahu kalau oh ini mas-mas ini tuh anak FIB gitu. Kan kalau kita kan sebagai mahasiswa baru kan kita kan condong untuk cari teman, apalagi yang satu lingkup fakultas. Dan kita kebetulan punya ketertarikan yang sama dulu di fotografi dan berlanjut ke Mas Reza ini kan sosok yang sangat menarik ya. Kalau kita di FIB itu Fakultas Ilmu Budaya itu kita tuh selalu ingin menunjukkan eksistensi atau jati diri kita kepada teman-teman. Salah satu contohnya kayak Mas Reza bikin review film dan juga bikin video YouTube. Menurutku
nggak banyak orang yang bisa konsisten di bidang hal kayak gitu. Nah, Mas Reza sendiri dia nggak peduli entah likes-nya banyak, yang nonton banyak, atau berapa subscriber-nya, tapi dia selalu intens untuk upload. Dan menurutku itu salah satu hal yang patut diapresiasi sih dari seorang Mas Reza gitu loh. Yang dimana untuk memulai itu gampang kalau menurutku, tapi untuk konsisten itu yang sulit Mas Reza gitu loh. Betul. Ya aku nggak peduli sih, pokoknya aku ada ide, ya aku langsung ayo lakuin ini. Nggak peduli kalau ada yang suka, ada yang nggak suka, gas. Pokoknya itu Rek, aku nggak mau menyesal. Aku punya ide-ide menarik itu sangat sayang untuk dibuang kayak gitu aja. Sepakat Mas Reza. Nah, karena Doctor Strange, kita langsung bahas ke film ya. Doctor Strange itu rilis tanggal 5 Mei di Indonesia. Dan aku baru nonton di hari pertama, jam kedua. Aku punya ekspektasi tinggi Rek, sama Doctor Strange. Kayak, wah, KPU-nya banyak nih. Bakal lebih wah daripada Spider-Man No Way Home. Ternyata kenapa nggak ada yang wah kayak Aduh. ya ampun. Sangat menarik untuk dibahas. Doctor Strange kedua, Multiverse of Madness, yang ternyata nggak madness amat sebenarnya. Nggak madness sama betul. Ya apa ya? Gimana Nang? Oke, Gimana? kalau Mas Reza nonton di hari pertama ya, kalau aku kan nontonnya agak ke belakang karena tiketnya semuanya sold out. Gila, itu menandakan kan kalau film genre superhero atau sejenisnya itu kan sangat laku di pasaran Indonesia. Terlebih lagi kita ngomongin MCU, Marvel Cinematic Universe, yang dimana sejelek-jeleknya filmnya tetap laku di Indonesia. Nah, yang menjadi menarik itu Mas Reza, aku itu kan pulang kampung ke desaku di Jombang, dan aku lihat antusiasmenya masyarakat itu kan kalau nggak salah buka apa sih namanya itu ETS, yang tiket sales yang ATS tuh yang kita pesan itu kan mulai dari tanggal berapa, 28 atau 29 ya. 28 malam 11. 28 malam ya. Itu kan rata-rata bioskop besar di Surabaya ya khususnya. Itu pada sold semua, mulai dari yang CGV, terus Cinepolis, terus SX1, apalagi yang kita ngomongin IMAX, Premiere, itu semuanya row terbaik, seat terbaik itu udah ludes semua. Gila. Jangankan studio besar, studio kecil kayak Transmart itu pun full semua, bro. Gila. Semua. Karena emang hype-nya sebesar itu. Iya, hype-nya udah dibangun sejak Loki kan, sejak series Loki yang ngusung multiverse juga. Kita ketemu sama varian-variannya Loki, ada Loki yang kita lihat di komik, ada Loki berkulit hitam, Loki anak kecil. Terus juga di WandaVision, meskipun nggak mengusung multiverse secara langsung, tapi Wanda seakan ngasih tanda multiverse is exist. Dan emang multiverse is exist di dunia MCU. Dan itu kan bikin hype yang wah. Terus terlebih lagi Spider-Man No Way Home ngasih Tobey Maguire, ngasih Andrew Garfield yang notabene mereka adalah Spider-Man legend yang kita anggap nggak mungkin untuk hadir di MCU yang sekarang. Makanya kenapa Spider-Man No Way Home itu hype banget, karena kita dikasih pertanyaan, Tobey sama Andrew hadir nggak? Ternyata itu masih itu gila itu merinding aku Mas, waktu nonton itu merinding itu. Gila. Orang-orang itu kan waktu si Toby datang sama Andrew datang kan kayak orang-orang kan kayak teriak gitu loh. Iya, gila. Dan menurutku aku tuh dulu tuh mikirnya gini Mas. Di bioskop kita tuh dilarang untuk berbicara keras atau kita enjoying the movie. Nah, tapi waktu itu di hari pertama, show pertama itu semua orang serentak semua teriak.
gila mungkin ini yang dinamakan apa ya? Cinema experience gitu. Ya. Di sini pun aku juga kaget waktu itu. Yang kalau biasanya kan kita nonton mungkin bareng komunitas, bareng teman, kita rame sendiri ya karena kita kan kenal sama teman komunitas, sama teman sendiri. Tapi ini orang umum dan semuanya tuh berkumpul gitu loh. Dan gila Yes. hype-nya parah banget. Yes. Iya, aku juga merasakan hype yang sama itu dari Endgame. Aku kira itu ya kayak tadi pemikiranku kayak bioskop itu nggak boleh ramai, bukan tempat yang untuk rame-rame, bukan tempat yang heboh-heboh. Pas Endgame, pas perang, adegan perang itu, wah semua berteriak, aku diem, tapi dalam hati aku, Gila ya. Kita kan mungkin mikirnya gini Mas ya, kayak kita tuh nggak mau merusak kesenangan menonton orang lain. Tetapi kalau Iya, rame-rame ya kita juga ikut bersorak gitu loh. iya, makanya sejak Endgame itu kayak ketagihan buat nonton film-film MCU yang sekiranya aku bisa mendapatkan experience yang sama. Contohnya Spider-Man No Way Home aku dapat. Multiverse of Madness ya sama, cuman kayak wunya nggak sekencang Spider-Man sama Endgame. Iya iya, benar-benar. Mungkin orang-orang kayak bunya di beberapa adegan tertentu ya, tapi nggak yang dikit-dikit wah. Kalau di Spider-Man kan kayak hampir mungkin kita bisa hitung per 15 menit atau per scene-scene yang wah gitu, itu orang-orang pasti bereaksi gitu loh. Entah itu kayak mereka teriak atau kayak seenggak minimal mereka tepuk tangan. Dan ketika ada yang memulai tepuk tangan, semuanya pun ikut tepuk tangan. Gila, emang se-hype itu emang Desember kemarin. No Way Home, gila. No Way Home gila. Oke, kita langsung jor-joran spoiler ya, karena aku udah ngepost ulasanku yang non spoiler di screening.film dan sekarang aku pengen jor-joran aja nang. Pas pertama penonton Sora kenalin satu persatu karakter Illuminati, Reed Richards, Reed Richards, Ya, Reed Black Richards. Bolt, Inhuman, terus Captain Carter dari What If, habis itu siapa lagi? Monica Rambeau. Ya, Captain Marvel. Maria Rambeau jadi Captain Marvel. Terus yang terakhir Professor X. Teriak-teriak semua teman-teman pas setiap karakter diperkenalin. Tapi pas perang sama Wanda, tas, sepi. Mungkin orang-orang ngelihatnya ini antara dua hal kalau aku lihat ya. Mungkin orang-orang pertama itu kaget. Kagetnya itu kenapa? Kaget kok bisa segampang itu. Grup yang digadang-gadang sebagai apa ya, kayak pentolan atau pimpinan dari suatu grup dan mereka kayak ya gitu aja, cuman lewat gitu loh. Nah, ada juga yang mungkin ini salah satu nggak enaknya hidup di zaman sekarang mungkin Mas ya. Terlalu banyak leak, spoiler ataupun orang yang udah nonton duluan mereka ngerekam, ngambil gambar dan itu kan dipublish ke ruang bersama yang bernama media sosial itu tadi. Jadi mungkin hype-nya kurang ya. Kalau aku sih ngerasanya gitu Mas. Kalau Mas Reza gimana? Loh, kamu kena spoiler? Aku loh nggak kena spoiler sama sekali. Aku kena Mas, soalnya di Facebook udah bertebaran semua, gila. Aku loh scrolling Instagram loh nggak ada yang bahas sama sekali Doctor Strange. Sumpah nggak kena. I don't know why. Ya alhamdulillah. Cuman tentu saja kecewa anjir. Ya kita kalau kecewa. Kita sebutin satu-satu lah. Reed Richards, pemimpin Fantastic Four. Kita tahu dia the smartest people on earth. Professor X, pimpinan X-Men. Maria Rambeau, Captain Marvel yang punya kekuatan kosmik. Captain Carter ya she's strong. Terus juga Black Bolt, pimpinan Inhuman yang punya
kekuatan suara yang besar cuma dari bisikannya. Mereka kayak they are strong but they are stupid. Oke, I get the point. Ya ampun. Mereka ini apa? Kayak benar katanya Dr. Strange tadi. Illuminati itu cuma sekumpulan badut-badut doang. Ya nggak salah. Pelawak. Ya ampun bisa digituin loh. Gimana Mas Danang? Ya kalau aku kan udah terlanjur kena spoiler ya sebelum nonton. Cuman spoiler kalau menurutku ya ini pendapatku pribadi sih. Semakin aku kena spoiler, aku akan semakin tertarik untuk lihat. Kecuali untuk spoiler yang parah banget, kayak misalkan ternyata Black Widow mati nanti di Endgame. Nah sebelumnya aku nonton, aku udah kayak ternyata dia udah mati nanti. Tapi kalau ini kan udah di reveal sebenarnya. Illuminati itu di TV Sport. Nah, aku nggak tahu entah itu teknik marketingnya Marvel atau kayak gimana. Cuman ketika aku nonton si Murdo kan bilang The Illuminati will see you now. Nah, kita kan udah berangan-angan sejak trailer pertama, kita udah dikasih tahu suaranya si Profesor X, si Patrick Stewart. Kita kan udah kayak ini X-Men pasti ada. Kalau kita ngomongin Illuminati itu kan kalau based on comics, dia kan sekumpulan orang-orang super dari grupnya masing-masing yang berkumpul untuk membuat salah satu forum gitu ya, gathering the forum untuk membahas permasalahan dunia. Nah, kita kan udah bisa nebak. Nah, cuman kita kan bingungnya siapa yang akan menjadi, siapa karakter yang akan muncul. Nah, yang aku excited selain dari ini ya, Profesor X, aku ngiranya Mas Reza, awalnya itu yang jadi Profesor X itu si McAvoy, bukan yang Patrick Stewart. Ya. Oh, yang versi muda ya? Yang versi muda. Soalnya menurutku kalau memperlihatkan siapa namanya Profesor X ya, si Charles Xavier waktu udah tua itu menurutku kurang ger aja. Cuman karismanya dia sebagai Profesor X tetap masih nggak bisa hilang menurutku. Karena kita udah nonton Profesor X, X-Men dari tahun 2000-an hingga The Last Stand, hingga Logan yang terakhir itu menurutku image dari Profesor X itu dia tetap melekat pada diri seorang Patrick Stewart. Nah, yang sangat disayangkan kembali lagi ke menurutku sih Reed Richards ya. Reed Richards itu gimana ya, waktu pertama dikenalin aku impress dengan pemilihan si John Krasinski sebagai Reed Richards. Itu kan udah sering-sering digadang-gadang sama orang untuk jadi fancast ya namanya. Iya, jadi fancast. Jadi fancast dari fan untuk memilih karakter siapa aja yang mau masuk atau dijadiin seorang tokoh gitu loh. Dan menurutku sih untuk pemilihan John Krasinski, aku harap nggak cuma berhenti di sini sih, karena kembali lagi kita udah diperlihatkan lewat Loki yang dimana kita diperkenalkan sebenarnya multiverse itu kayak gimana, varian itu apa. Nah, kemarin aku juga sempat mikir kan, apakah orang-orang yang nggak nonton series dari Marvel, apakah masih bisa menikmati gitu. Ya kayak WandaVision mereka nggak nonton, Loki nggak nonton, What If nggak nonton. Ya kalau Hawkeye sama Moon Knight menurutku ya nggak usah ditonton, nggak relate juga sih. Cuman kalau kita truly orang-orang yang suka mengikuti MCU, mereka kan pasti mengikuti. Nah, kalau untuk orang-orang yang awam ini, menurutnya Mas Reza itu kayak gimana? Mereka responnya itu kira-kira seperti apa? Kalau respon mereka, kalau aku menurutku ya, ngelihat series sebelumnya nggak apa-apa. Cuman kadang ada yang sia-sia gitu loh. Kayak Loki bagus, Loki worth it untuk ditonton. Cuman, ternyata nggak masuk Multiverse of Madness. Tak kira Strange bakal ketemu sama Loki, bakal kayak menceramai Loki.
tentang apa yang dia udah lakukan. Kayak gitu-gitu ternyata ya anjir nggak nyambung ke situ ternyata. Masih Ya belum ke ini situ. kita akhirnya kan kita sebagai anggaplah Mas Reza dan saya adalah seorang yang mengikuti MCU. Kita nggak mengklaim diri kita sebagai si paling MCU atau yang paling mengikuti MCU ya. Cuman kita sebagai ya, anggaplah kita movieaholic yang suka nonton MCU, kita ngikutin seriesnya, kita kan selalu berandai-andai. Kita kan udah dikasih title reveal ya dari bertahun-tahun sebelumnya, kayak Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Kata-kata multiverse ini kan memancing kita, kayak apa yang akan terjadi nanti, ketemu sama siapa, nanti apakah seri-series ini berlanjut. Ya benar berlanjut ya. WandaVision ini menurutku sih Doctor Strange itu kayak WandaVision part 2. Ya jadinya ini kayak si dukun santet nih ya, si Doctor Strange ini ya. Ini kayak kayak membereskan masalahnya si Wanda gitu loh. Dan juga Wanda ya aku mengerti juga, karena di WandaVision kita udah diperlihatkan keluarganya mereka, dan juga bagaimana si Wanda ini sangat menyayangi anaknya, hingga di tes di credit scene dari WandaVision dia kan dengar suara anak-anaknya tapi dari dimensi yang lain, dari universe yang lain. Nah, aku sih anggapnya kita ngomongin ekspektasi dulu aja ya. Ekspektasiku Multiverse of Madness sama seperti yang mungkin dipikirin sama Mas Reza. Bagaimana di Doctor Strange sebagai salah satu ahli mystical art yang cukup kuat ya, yang paling kuat lah katakan. Dia justru malah menurutku yang sering nge-carry beberapa film terakhir, misalkan Infinity War, Endgame, Spider-Man No Way Home, ke Multiverse of Madness, menurutku akhirnya Mas Reza, menurutku ini akan jadi salah satu hal yang sia-sia ya, mengingat kita diperkenalkan Doctor Strange yang kekuatannya berbeda jauh dengan Tony Stark. Tapi Tony Stark sendiri itu kan mungkin bisa dikatakan sebagai tulangnya MCU yang menaruh fondasi. Nah, begitu si Tony meninggal di Endgame, nah akhirnya kita butuh sosok hero gitu. Dan kita kan tahu, misalkan Captain America udah jadi tua, mantel Captain America udah pindah ke Sam Wilson, dan nggak ada karakter yang menjadi poin gitu. Nah, mungkin Marvel ingin menjadikan Doctor Strange sebagai poin dari kedepannya. Karena apa? Kevin Feige sendiri, presiden MCU, bilang kalau misalkan kedepannya kita akan mengekspansi ke multiverse. Cuman menurutku multiverse ini yang dijual di Doctor Strange kedua itu malah sia-sia gitu. Kalau menurutku sih sia-sia aja kalau kita ngomongin multiverse tanpa multiverse di dalamnya. Mungkin jembatan multiverse sendiri kita cuma diperlihatkan kayak ternyata varian itu kayak gini, dan itu kan sudah dibahas di Loki. Menurutku akan jadi sangat sia-sia kalau kita cuma memperkenalkan America Chavez yang nggak tahu kekuatannya, dia kendalinya kayak gimana, dan cuma sekedar lompat-lompat doang gitu. Iya, dan kita kan dari Loki, dari pembukaan multiverse itu kan kita nggak dikasih tahu who is Chavez. Mungkin beruntung lah bagi kalian yang suka baca komiknya tahu siapa America Chavez. Tapi aku I'm a big fan of Marvel, tapi aku nggak baca komiknya, jadi aku nggak ngerti who is America Chavez. Kenapa tiba-tiba ada pelangi-pelangi? Kenapa tiba karakter kayak gini muncul? Like kok tiba-tiba ada di sini, dapat dikenalinnya gitu loh. Dan juga multiverse ini, kata-kata multiverse itu kan bukan rancu, tapi sangat bisa meninggikan ekspektasi orang-orang ketika di film-film sebelumnya kita dihebohkan sama beberapa karakter yang ikonik. Contohnya Deadpool karakter ikonik, terus ada multiverse, ya kemungkinan nyambung dong, bisa nyambung dong. Tapi ternyata nggak matters banget. Saya kira kemunculan banyak karakter yang kita anggap ikonik
dia bakal muncul lah. Kayak aku pernah dengar rumor di TikTok. Iya, kalian nggak bisa mengharapkan informasi dari TikTok tentunya. Ada yang bilang gini, ada yang kamu tahu nggak pas ada yang sosok analisa, sok tahu gitu. Ya, Oh ya. di poster mana Doctor Strange yang banyak kacanya itu ada yang bilang, oh ini Deadpool, oh ini si ini, oh ini si ini. It's fucking bullshit, itu nggak ada. Itu sok tahu mereka. Ya, Ya, ya lucu, ya multi. lucu banget sih Mas Reza kalau kita nganalisa lewat poster doang ya. Cuman kan kita sebagai penonton kan yang jelas punya ekspektasi. Nah, Ya. ekspektasi ini yang seakan-akan kita udah bangun dari Loki, dari WandaVision hingga ke No Way Home, yang dimana No Way Home kita udah dibukakan portal gitu, musuh-musuh Spider-Man mau datang, dan di Loki sendiri ternyata banyak universe yang berkumpul di TVA dan dirangkap sama TVA. Kita bisa melihat Loki dari berbagai macam orang ya, bukan cuma Tom Hiddleston di sini ya. Tom Hiddleston judulnya jadi. Iya, Tom Hiddleston. Ya, nggak cuma dia doang itu, ada ya seperti yang dikatakan oleh Mas Tessa tadi, ada Loki klasik, Loki alligator, Loki yang kulit hitam, Kid Loki. Nah itu kan kita cuma dikasih 3 Doctor Strange di film Multiverse of Madness, kecuali di Earth Prime ya. Kayak kemarin kan sempat disinggung sama Christine kalau kita yang MCU yang kita lihat itu di Earth 616, yang dimana Earth 616 sendiri itu Earth base-nya Marvel Comic. Ya, di komiknya kita pakai Earth 616. Dan aku nggak expect juga sih kalau misalkan kita pakai Earth yang sama gitu loh. Harusnya sih tetap dibedakan ya. Jadi kita punya karakter yang banyak, universe yang luas. Ya, tapi itu suka-suka asal Om Kevin senang lah. Iya. Ya, kita diperlihatkan cuma 3 sih. Sinister Strange, kita udah lihat di What If juga. Terus Supreme Strange, kita lihat di adegan pertama kejar-kejaran sama entah makhluk apa itu. Ya pokoknya itu terus mati juga. Terus yang aku kesalkan di Doctor Strange yang baru ini, mereka kan punya target. Ngejar buku Ashanti. Ya itulah buku Ashanti ini. Udah dapet dong. Dibakar. Ya terus ngapain dong nyari-nyari ke banyak multiverse buat nyari buku Ashanti terus ujung-ujungnya dibakar. Itu lucu banget sih, lucu banget. Terlalu banyak kayak kita punya ekspektasi terus kayak, hah kok gitu? Hahnya ini bukan hah yang wah gitu loh, hah yang hah gitu loh. Oh gitu. Kayak ini hah yang menuju ke ini bukan matain lagi, ini tuh kayak semua ekspektasimu itu nggak muncul di sini gitu loh. Malah menurutku jatuhnya sia-sia banget gitu loh. Terus juga solusi Wanda mati tuh ya ampun. Kok dibikin kayak gitu ya? Padahal kan Wanda kan bisa ngancurin bukunya sendiri tanpa membuat dia mati. Ya itu lucu banget sih sebenarnya. Ya bukan lucu sih menurutku. Itu lebih ke emang nggak ada cara lain gitu loh. Iya. Oke, kita breakdown lebih dalam lagi ya Mas Tessa ya. Kalau kita ngomongin konteks Doctor Strange, yang menurutku sebenarnya kita di film itu dikasih 4 Doctor Strange, Mas. Kalau Mas Reza ingat, aku sedikit koreksi juga mungkin ya kalau aku salah, tolong dibenerin. Yang pertama kita dapat namanya itu Defender Strange, yang kayak nolongi Rafael itu. Yang pertama yang dikejar sama Sumagoran itu Defender Strange. Sama yang pertama Doctor Strange yang kita tahu, yang jadi karakter utama. Ketiga yang Evil Strange itu namanya apa tuh? Sinister Strange. Nah, itu kan kita udah tahu di What If. Nah, yang keempat itu Supreme Strange yang dia dibunuh sama Black Bolt. Jadi kita dapat 4.
Nah, yang dia dibikinkan patung. Nah, itu Supreme Strange yang dia udah menguasai Book of Vishanti. Nah, itu Supreme Strange. Nah, keempat-empat ini semuanya dia kan sempat bilang si Murdo, kalau misalkan ancaman terbesar bagi multiverse itu bukan Wanda, justru adalah Doctor Strange gitu loh. Tapi kita tarik ulur kembali ya, kita lihat ke WandaVision. Si Agatha Christie itu kan siapa sih namanya? Agatha Harkness. Agatha Christie lah sing nulis iki lan apa jenenge? Dead on the Nile lan aduh sing ya itulah. Yang dia Agatha Harkness, sorry. Agatha Harkness itu kan dia bilang kalau Scarlet Witch itu merupakan salah satu makhluk terkuat yang bisa memicu cosmic event atau nexus event. Nah, ya itu. Nah, menurutku kita kembalikan ke ranah Illuminati ya, yang dimana Illuminati itu kan salah satu kelompok superhero yang sangat-sangat overpower gitu loh. Tapi kok bisa matinya konyol gitu loh. Kalau menurutku aku punya poin sendiri ya. Mungkin Mas Reza juga punya poin sendiri. Kalau menurutku ini bukan si Illuminati-nya yang di nerf atau konyol. Emang Wanda itu se-OP itu gitu. Kalau kita ngomongin di si Multiverse of Madness kemarin ya, dia bisa dreamwalk selama itu dan dia bisa melakukan hal yang dia mau gitu loh. Itu kan bukan kayak kita datang terus kita dreamwalk jalan-jalan gitu loh. Itu kan lebih ke kayak dia mentransfer energinya, mentransfer pemikirannya, dia mentransfer tubuhnya, segala hal yang dia ketahui lewat Darkhold itu tadi. Nah, itu lewat tubuhnya yang kita tahu di dunia Illuminati itu. Nah, sehingga apa? Dia bisa mengkill semudah itu. Cuman kita kan berharap kalau walaupun semudah itu kan namanya Illuminati kan nggak mati semudah itu dong. Kan gitu. Katanya ada Richard seorang paling pintar, pemimpin Inhumans, ada pemimpin X-Men, orang paling digadang-gadang sebagai orang yang kuat, Captain Marvel. Kok sekonyol itu gitu loh sebenarnya. Iya loh, padahal di film itu ditunjukkan bahwa mereka itu segampang itu ngalahin Thanos. Bro. Thanos loh bro, kita harus kembali ke masa lalu untuk dapetin Infinity Stone. Gila. Iya, susah-susah buat gitu ternyata cuman modal Illuminati doang langsung bisa ngalahin Thanos. Giliran ngalahin Wanda, mati konyol. Nah, tapi Mas Reza, ini aku dapat ya anggapan ini sebagai rumor ya. Yang rumor kan belum tentu benar, bisa juga salah. Nah, Illuminati akan punya grupnya sendiri di Earth Prime di 616. Nah, yang Illuminati yang kita lihat kemarin itu belum tentu Illuminati yang bisa kita dapat di Earth Prime yang nanti akan muncul di MCU berikutnya. Mungkin akan ada Reed Richards juga, ada Black Bolt, mungkin ketambahan Captain Marvel diganti sama yang Brie Larson. Ada juga siapa ya? Ya mungkin ada beberapa orang-orang pengganti lah. Kan kalau kita ngomongin Illuminati kan ada 6 anggota. Yang pertama ada Doctor Strange sebagai ahli sihir, mystic art. Ada juga Black Bolt sebagai pemimpin Inhumans. Ada Profesor X sebagai pemimpin mutant. Ada juga Tony Stark Iron Man sebagai pemimpin superhero. Ada juga Avengers. Namor sebagai pemimpin dari Atlantis. Terus satunya lagi ku siapa ya? Itu siapa? Black Panther, bukan Black Panther. Iya. Black Panther kan? Kita lihat. Kayak bentar. Aku pernah punya gambar Satunya lagi itu si emang Black Bolt, Namor, ini Mr. Fantastic belum.
Reed Richards. Oh iya, Bro. fantastik. Kita melupakan sosok yang penting. Ya, kita ada 6 itu nggak perlu aku sebutin lagi. Pokoknya kurang Fantastic Four si Reed Richards. Nah, 6 orang ini kan kalau kita ngeliat kan adalah tokoh utama dari masing-masing ceritanya dia sendiri atau grup yang dia pimpin gitu. Dan ketika ada 6 orang ini yang memiliki pengetahuan super, pemikiran yang super, berkumpul dari satu tempat, kita kan punya ekspektasi yang lebih gitu. Ya, kita berharap semoga nanti Kevin Feige dari presiden Marvel Studios dia punya caranya sendiri lah untuk membawa bagaimana nanti Illuminati akan muncul di MCU dan kita harap nggak sebadut ini, nggak sepelawak ini. Ya mungkin dengan adanya Strange yang kita ketahui dari Earth 616 dia udah bertravel ke berbagai multiverse dan dia juga mungkin menganggap Illuminati adalah salah satu forum yang sangat penting untuk dibikin, ya kemungkinan nanti di Doctor Strange ketiga atau nanti Ant-Man ketiga itu kan rumornya dia akan melawan Kang, The Conqueror. Nah mungkin dari situ nanti kita bisa melihat Illuminati yang baru atau seperti apalah, ya kita harap kita masih punya umur untuk bisa melihat itu semua. Atau mungkin nanti kita akan melihatnya bukan di Ant-Man 3 atau Doctor Strange 3, tapi mungkin kita juga akan lihat di Secret Wars. Oh, Secret Wars. Yes. Ya, karena menurut itu kayaknya kalau kita bahas multiverse pasti arc terakhirnya pasti Secret Wars. Karena Secret Wars itu kalau yang setahuku itu perang antar multi alam semesta. Ya, betul. Dan emang goals-nya Mas Reza, aku sempat dengar, jadi kan aku kan tergabung dalam satu grup atau aku ngikutin salah satu fanpage di Facebook yang dia adalah orang dalam ya, katakanlah. Orang dalam dari Marvel Studio dan kita dibeberkan tuh rencana-rencananya ke depan tuh kayak gimana. Dan aku ketika membaca itu ya sebenarnya make sense. Dan aku udah mengetahui plot dari Doctor Strange yang kedua ini udah jauh-jauh hari. Nah, aku kan udah baca dan menurutku kita kan dapat berita kalau Scott Derrickson sebagai direktur utama, direktur atau sutradara yang awal itu kan cabut dari proyek Doctor Strange 2 ini. Ya mungkin kita kan juga sempat dengar ada resort beberapa adegan yang dimana yang awalnya 2,5 jam dipangkas menjadi 2 jam 8 menit. Nah, mungkin ini juga jadi salah satu faktor yang dimana kita bisa melihat hasilnya Illuminati dibikin selawak itu. Mungkin kalau durasinya 2,5 jam, mungkin kita bisa mengeksplor lebih jauh bagaimana Illuminati, bagaimana Doctor Strange, bagaimana Wanda, dan bagaimana mungkin Loki bisa muncul, kejadian TVA juga bisa muncul. Nah, dengan 2 jam 8 menit ini, kalau Mas Reza sendiri ngerasanya kurang nggak sebenarnya untuk Doctor Strange? Bukan ngerasa kurang sih, malah kerasnya kayak kok malah mengecewakan. Kurang sih enggak, cuman kayaknya apa ya? Ini harusnya ada yang asli nih, nggak kayak gini nih harusnya nih. Ya, seharusnya nggak kayak gini. Gitu sih aku malah justru ngerasanya. Oke. Kalau menurut Mas Reza sendiri ya sebagai Sam Raimi sebagai yang kita tahu mungkin dia adalah sutradara dari Evil Dead dan juga sutradara dari Spider-Man trilogi. Dia di Spider-Man 1, 2, 3 itu kan dia kan kita udah tahu kan misalkan gaya directingnya nih seperti apa ya. Kita ngomongin ke sinematografis atau visual. Menurut Mas Reza, ini kan digadang-gadang sebagai film horor pertama MCU. Nah, Mas Reza melihat Doctor Strange kedua kemarin, apakah sudah menjadikan itu sebagai Doctor Strange adalah film horor pertama yang sudah cukup nggak untuk jadikan film horor? Kalau menurutku kayak hala entut, mana ada horor kayak gitu. Modal jump scare dia tuh. Doctor Strange Multiverse of Madness itu cuma modal jump scare doang. Serem-seremnya nggak ada. Jump scare doang. Dan kalian kayaknya, kalian buat yang nggak suka sama horor kayaknya
ini bakal oke deh, bakal cukup, bukan satu hal yang perlu ditakutin sih. Nah malah kayak kalau mereka bilangnya mereka horor, mereka terlalu percaya diri, mereka terlalu sok-sokan bilang bahwa mereka horor padahal cuma modal jump scare doang. Tapi kalau dari visualnya, emang kelihatan ciri khasnya Sam Raimi. Kayak banyak shot-shot yang close up, lewat hal-hal kecil kayak lewat jam gitu. Wah itu cantik sih. Itu Cantik bagus. banget. Shotnya tuh Bagus. banyak yang cantik ya. Mungkin Hmm. kalau kita ngomongin horor yang kayak kita ngomong kayak misalkan The Conjuring, Insidious, itu bukan horor yang seperti itu mungkin. Jadi bukan horor yang membangun horor yang kayak hantu-hantuan atau demon dan sebagainya macamnya. Cuma ada beberapa shot Mas Reza yang menurutku horor sih enggak, tapi cukup bikin kita deg-degan. Kayak Mas Reza tahu yang si Wanda nyerang ini kamar tabs yang dia memasuki pikiran, itu menurutku itu kan seisi bioskop kan hening. Karena apa? Kita tuh ikut deg-degan. Nah, mungkin kalau horor yang dimaksud oleh Marvel Studios itu horor ya menurutku masih kurang aja gitu. Tapi untuk sekedar mengintimidasi atau membuat penonton ikut ke dalam keheningan, menurutku itu salah satu waktu aku lihat sini itu salah satu scene yang cerdas. Bagaimana kita melihat Wanda yang udah corrupted ya sama Draco, itu kan dia mau memproses salah satu anggota, dia mencari celah dan ketemu dan dia tiba-tiba hilang, langsung kayak gila itu aku deg gitu sih. Cuman untuk dibilang film horor ya masih jauh lah. Masih banyak hal yang perlu diperbaiki dari film horor. Cuman gelap enggak terlalu gelap juga sih sebenarnya. Gelap malah kayak ya udah sih just another regular Marvel Cinematic Universe sih. Iya, mungkin kalau horor enggak, tapi memberikan warna baru mungkin iya ya menurutku. Kalau horor yang horor yang begitu mencekam yang ter itu juga enggak terlalu, cuman untuk memberikan warna baru untuk masuk ke ranah yang sedikit gelap, yang mungkin berdarah-darah juga enggak sih sebenarnya. Enggak juga. Ya kayak menurutku sih Doctor Strange ini yang kedua ya, itu sedikit downgrade dari film pertama sih Pak. Dan malah apa? Dan menurutku sih Doctor Strange yang pertama itu mungkin setiap direktor atau sutradara memiliki ciri khas masing-masing ya, dalam mendirect suatu movie. Cuma aku penasaran bagaimana nanti kalau Scott Derrickson yang direktur pertamanya itu, sutradara pertama, dia membuat Multiverse of Madness, mungkin hasilnya akan berbeda gitu loh. Cuman untuk menunjuk Sam Raimi sebagai pengganti, itu menurutku udah cukup memberikan suatu visual yang sangat-sangat menarik sih. Ya itu sih. Tapi part yang aku suka dari kalau kita bilang horornya MCU itu tadi itu di Doctor Strange itu pas Charles Xavier ngelawan Wanda itu aku suka itu. Yang shot yang putih itu. Yang putih terus di belakangnya diikuti awan merah itu terus tiba-tiba Wanda di belakang langsung back. Wah itu oke sih. Itu bagus itu sih. Penggambaran yang berbeda dari film MCU yang pernah kita tonton. Ya emang kerasa banget ya. Tidak gaya dari directing juga, skrip juga mempengaruhi, dan menurutku visual yang ditampilkan waktu yang awan merah itu benar-benar kayak kita tahu Wanda datang, cuman datangnya dari mana nih gitu. Dan gila, aduh ya salah satu menurutku sih Doctor Strange bukan film terbaik tahun ini ya, cuman untuk menjadi sebuah film MCU menurutku dia udah melebihi standar lah. Bukan yang jelek banget, tapi bukan yang kayak sebuah gitu. Iya, nggak jelek. Mengecewakan iya, cuman nggak jelek-jelek.
Visualnya oke, aku suka sama visualnya. Itu beda banget sama visual MCU sebelumnya. Ya itu sih. Film Doctor Strange worth it gak ya ditonton ya? Worth it. Cuman ya jangan berharap banyak lah. Kalau aku nggak tahu kalau Mas Ya, Danang gimana. Apakah kalau worth it? kalau worth it ya, kalau kita ngomongin worth it mungkin masih worth it nonton Spider-Man sih. Tapi bagi kalian yang ingin kayak tahu lanjutan multiverse, menurutku sih jangan berat lebih lah. Kalau multiverse di sini cuma sebagai apa ya, kendaraan doang, cuma tumpangan doang untuk menjadikan Doctor Strange itu apa ya, filmnya bisa ngetop loh. Walaupun tanpa multiverse sekalipun, Doctor Strange menurutku memiliki apa ya, karisma tersendiri sebagai tokoh yang kita tahu dia tuh pertama tegas, yang kedua dia walaupun dia apa namanya sedikit konyol ya dalam beberapa scene akhir-akhir ini, tapi dia memiliki gelar ahli mistik terbaik gitu. Dan aku yang suka ini ya misalnya salah satunya adalah penggambaran di mana Stephen Strange itu sebenarnya masih menyimpan perasaan kepada mantannya si Oh iya. Christine. Itu menurutku salah satu bumbu romantis yang kita nggak ngomongin apa ya, kita ngomongin drama percintaan ya, tapi Scott Derrickson di film pertama dia udah memberikan apa ya, story yang Christine adalah salah satu orang yang mensupport Strange dari awal sebelum dia kecelakaan hingga dia menjadi apa namanya sorcerer. Tapi di film kedua kita diberikan fakta bahwa walaupun kita mencintai seseorang bukan berarti kita akan bersama dia selamanya gitu, atau seterusnya. Dan menurutku ini adalah satu hal yang apa ya, aku apresiasi sih. Yang ketika dia bilang I love you in every universe, itu kena banget ya. Iya itu. Itu mengalahkan I love you 3000 sekarang. Iya betul. Aku setuju sama itu. Ketika Dr. Strange ngomong I love you in every universe, itu aku langsung ingat sama satu film, You Are the Apple of My Eyes. Itu aku ingat endingnya You Are the Apple of My Eyes itu si cowok itu bilang, aku percaya sama multi alam semesta. Mungkin di semesta lain kita akan bersama. Iya. Kayak, oh ya ampun, ini ya itu bisa sih ngalahin I Love You 3000. Ya itu menurutku Stephen Strange dan Loki memiliki kesamaan. Jadi kesamaannya itu apa? Loki itu kalau kita nontonin series Loki, kita kan diperlihatkan Loki yang bukan sebagai dewa penipu, tapi sebagai seorang manusia gitu loh. Yang dia itu selalu jadi nomor 2 yang selalu di bawah Thor. Dan dia kan pembawaan karakter Loki di seriesnya itu kita melihat Loki itu dari sudut pandang yang berbeda. Nah, kita ketambahan lagi sama What If episode 4 atau 6 yang episode Strange itu. Itu kan bagaimana cintanya Dr. Strange ke Christine yang dia apa ya, sampai mempelajari Darkhold, mempelajari bagaimana caranya untuk mengembalikan waktu mereka untuk bersama. Nah, itu menurutku aku recall lagi waktu nonton Dr. Strange. Kenapa? Karena dari tatapan dari Dr. Strange kita bisa melihat kalau dia tuh masih cinta banget sama Christine gitu. Dan Christine tahu hal itu sebenarnya, tapi dia nggak bisa bersama sama Dr. Strange karena mungkin ya secara tidak langsung ini mengindikasikan bahwa baik di semesta manapun mereka tetap tidak akan pernah bersama. Itu menurutku poin yang cukup nyes gitu loh kalau kita tahu. Kita tahu bahwa Dr. Strange sangat mencintai Christine, tetapi banyak hal ya baik di setiap universe itu mereka itu selalu ada cara untuk mereka tidak bersama. Mereka tahu mereka saling mencintai, tapi kembali lagi bahwa menjadi Doctor Strange dan menjadi Stephen Strange itu ada dua hal yang berbeda. Menurutku segitu. Yes. Ya dari Doctor Strange juga aku menyadari bahwa
kalau multi alam semesta itu nyata, hidup kita akan sama, cuman kondisinya akan berbeda. Itu aja. Kalau misalkan ya kita berandai-andai, Mas Reza sendiri kalau ngomongin multiverse, harapan apa atau menurutnya Mas Reza di semesta yang lain, di universe yang lain, Reza tuh kayak gimana? Kalau menurutku maksudku Reza di semesta lain mungkin akan masuk ke universitas negeri, cuman bukan di UNER. Oke. Reza di semesta lain mungkin akan gagal dan masuk sekolah swasta, tapi bukan di SMA Untak, mungkin di tempat lain atau mungkin di tempat yang lebih kurang mumpuni kayak gitu. Kalau Mas Dana gimana? Kalau aku sih berharap kalau aku mempunyai danang yang lain ya, aku ingin berkata kalau mungkin semuanya nggak akan baik-baik saja ke depannya. Cuman seorang danang itu harusnya tahu kalau misalkan seorang danang itu bisa tahu mungkin ke depannya itu kayak gimana. Misalkan aku nanti kerjaku kayak gini, nanti ke depannya kita selalu overthinking. Seorang danang itu akan selalu overthinking. Cuman aku harap danang di semesta yang lain bisa mengatasi overthinking itu dan ya tetap enjoy with the flow dan aku harap keadaannya berbeda dari aku sekarang. Aku harap walaupun dia tidak bahagia, tapi aku harap dia tahu kalau danang di semesta-semesta yang lain tetap akan mendukung langkahnya. Setiap langkah yang dia ambil, aku harap dia nggak akan menyesali itu. Gitu. Iya. Bicara soal Danang ya, aku kan pernah lihat dia kolaborasi sama kemarin apa itu Open Mic Sunday, yang bahas tentang Mas Danang pindah agama itu. Komedi Sunday. Komedi Sunday ya. Ya. Ya itu mungkin di semesta ini Mas Danang pindah agama sejak kecil. Tapi mungkin di semesta lain Mas Danang akan pindah agama di umur yang berbeda. Atau tidak pindah agama sama sekali. Tetap ada kemungkinan yang seperti itu. Tapi kalau Mas Reza sendiri ya, percaya nggak sama konsep multiverse? Percaya nggak ya? Aku belum tahu sih. Tapi kalau dari teori-teori yang aku baca itu kemungkinan ada. Cuman aku sekarang belum bisa percaya sih kalau multi alam semesta itu ada. Oke. Aku juga gitu sih. Aku juga nggak sama yang kayak aku percaya banget nih. Cuman kalau aku percaya, aku berharap kalau keadaan akan jadi lebih baik-baik saja, nggak ada COVID, nggak ada hal-hal yang mungkin mereka ada pandemi, cuman bukan COVID. Mungkin pandemi babi atau pandemi tikus, ya itulah. Ya tetap ada nexus event lah Mas ya. Iya. Nexus event. Ya kalau ada alam semesta lain ya, dan jika Reza yang lain lebih bahagia daripada Reza di semesta ini, ya aku turut bahagia dan aku cukup lega sama itu sih. Ya itu sih. Aduh, ini tiba-tiba menjadi obrolan yang sangat dalam ya. Yes. Ya kembali, ya gimana Mas Reza? Enggak. Kembali apa Nang? Kembali ngomongin ke MCU ya sebenarnya. Kita kan udah diberikan berbagai macam film dan series ya. Dan ketika aku menonton Doctor Strange, aku tuh merasakan ini sih kayak ada beberapa part yang kurang menurutku. Kalau kita ngomongin secara story ya, menurutku kalau sampai yang cacat juga bukan, cuman menurutku ada yang kurang. Kurangnya itu apa? Kita kan diperkenalkan Wanda itu kan sebagai seorang twins gitu loh. Justru
Pietro atau Peter itu for your information ya Mas Reza, itu karakter favorit. Quicksilver itu karakter favoritku. Yang dimana dia emang selain kecepatan, dia kan sosok kakak yang menyayangi adiknya gitu. Menyayangi Wanda, cuman tidak disinggung sama sekali di sini. Oh iya Vision pun itu nggak disebut loh namanya. Iya betul, nggak disebut. Kayak series WandaVision itu bukan apa-apa. Ya itu cuman kayak kita bagi mungkin orang yang nggak tahu WandaVision ya, atau nggak nonton, mereka kok tiba-tiba Wanda udah punya anak kan gitu. Kok tiba-tiba ini ya mungkin mereka ya masa bodoh lah gitu loh. Kita aja tahu Hawkeye punya anak jadi Age of Ultron, tapi sebelumnya kita nggak tahu. Ya cuman ya menurutku sah-sah aja ya. Cuman menurutku akan jadi sangat menarik kalau Wanda itu kalah atau dia berhenti ketika dia itu diingatkan sama ini mungkin kakaknya atau adik atau suaminya si Vision. Gak cuma yang dipegang sama dirinya sendiri dan ya udah gitu loh. Dan menurutku mungkin salah satu penggambaran Wanda yang menyayangi anaknya dan dia tahu bahwa tahulah kalau mereka akan dicintai dan udah selesai. Oh ya wis aku tak tobat, aku tak hancurkan barang gold di setiap universe. Enggak, harusnya enggak kayak gitu dong harusnya. Harusnya kan ada kurang klimaks gitu loh untuk menjadikan Wanda sebagai salah satu makhluk terkuat ya katakannya. Itu cuma gitu aja gitu loh. Harusnya kan dia kan ada pemicu-pemicu lain yang menjadikan dia tersadar gitu. Kasus misalkan Wanda yang nge-kill Illuminati bilang kalau Vision nggak akan suka dengan hal ini gitu loh. Dan ya ternyata gitu kan lebih kerasa impact-nya sebenarnya. Kalaupun nggak ada Vision ya pasti nggak ada Billy dan Tony gitu loh. Dan kalaupun menurutku lucu aja gitu loh kita diperlihatkan Ralph Bonner ya, Ralph Bonner di WandaVision itu kan sebagai waktu kedatangan Evan Peter ya, itu kan kayak gila aku nggak mengantisipasi yang ini gitu, aku nggak siap gitu loh. Tapi ya dibikin konyol juga gitu. Sebenarnya nggak masalah sih sama hal yang kayak gitu, cuman elemen Wanda akhirnya Wanda di sini emang benar-benar bukan jadi Wanda tapi lebih ke Scarlet Witch yang udah melupakan Pietro, udah melupakan Vision, udah melupakan ini melupakan backgroundnya dia gitu loh. Tiba-tiba dia menjadi Scarlet Witch aja gitu loh tanpa ada background yang pas gitu loh. Walaupun mungkin kita bisa menonton itu di WandaVision. Cuman untuk sebagai pelengkap di Doctor Strange, menurutku alasan dia kalah itu juga agak kurang sih. Aku nggak bilang jelek, cuman kurang aja gitu. Ya kalaupun nanti Wanda tiba-tiba mati atau dia emang beneran nggak mati gitu ya. Kayak kita tahu Jean Grey di X-Men itu dia mengorbankan diri gitu kan ya. Tapi kan belum tentu dia juga mati. Belum tentu Wanda juga mati. Tapi menurutku harapanku waktu nonton kemarin sih harusnya Wanda diperlihatkan sosok yang dia menjadi manusia gitu loh. Kurangnya sih menurutku itu, aku kesel banget dia Quicksilver ataupun itu nggak disinggung sama sekali gitu loh. Itu kan kayak emang Marvel melupakan karakter-karakter yang kayak gini. Gitu aku jadi mikirnya kayak gitu sih. Iya, tapi kan ini kan filmnya kan judulnya Doctor Strange. Kalau kembali lagi bukan WandaVision Part 2. Kalau dikasih backgroundnya Wanda yang sama Vision putih kan jadinya kan Doctor Strange and Wanda atau mungkin Doctor Strange versi Wanda in the Multiverse of Madness kayak gitu. Iya, aku juga sepakat sih. Vision putih nggak dibahas sama sekali, itu kelanjutannya gimana nggak tahu. Ya banyak bukan ini sih sebenarnya, bukan miss ya kalau menurutku. Kita tahu bahwa sekelas Marvel Universe juga MCU ingin memberikan yang terbaik lah untuk para audiensnya, para penonton. Dan juga dia mungkin skripnya kan juga banyak, dari beberapa puluh skrip bahkan itu kan dipilih yang satu yang
cocok yang ini skrip yang terbaik yang kita miliki gitu sih. Tapi aku tetap menghargai keputusan dari Marvel, dan juga aku juga sangat-sangat berterima kasih kepada Marvel udah mengeluarkan Doctor Strange, Multiverse of Madness, dan dimana Doctor Strange salah satu karakter favoritku selain Quicksilver. Dan juga aku mau tahu sebenarnya kelanjutannya Doctor Strange mau dibawa kemana setelah No Way Home kemarin gitu loh. Iya. Kayak ya series-series kemarin tuh mau dibawa kemana? Ini nyambungnya kemana kok malah seharusnya Doctor Strange itu bisa jadi menjembatani series-series yang membahas multiverse. Kok malah jadi kayak main sendiri? Iya. Disinggung pun enggak loh. Seenggaknya kan disinggung kalau seenggaknya pimpinan TVA muncul lah, atau orang dari TVA-nya muncul lah, atau apapun. Ini malah menurutku jatuhnya konyol aja sih. Iya, atau mungkin Kang tapi versi yang di Loki itu mungkin disinggung. Iya, benar-benar. Dan juga kan kita ini sedikit kejanggalan ya menurutku. Di Moon Knight kita diperlihatkan kalau Khonshu putar langit, dan juga Eternals itu kan banyak kejadian-kejadian besar, tapi Doctor Strange kemana? Mungkin turu ya. Banyak orang yang bilang gitu, turu karena kerja di Sanctum Sanctorum itu nggak dibayar. Ya mungkin karena kita mau mengakhiri podcast ini, jadi mungkin rangkumannya atau poin-poin yang kita bahas tadi, Doctor Strange tidak begitu buruk. Ada beberapa alasan logis kenapa karakternya dibuat mati kayak gitu. Kayak Wanda emang terlalu overpower. Cuman agak nggak logis ketika Illuminati dikalahin Thanos, mengalahkan Thanos segampang itu, sedangkan ngalahin Wanda nggak bisa segampang itu. Terus juga dari visual emang Doctor Strange kami akui berbeda dari MCU produk-produk MCU sebelumnya, karena ini dipegang Sam Raimi, pendiri superhero dari Spider-Man-nya Tobey Maguire, dan menurutku ini worth it. Ini worth it untuk ditonton, skip juga bisa, nggak skip pun nggak apa-apa. Cuman 35.000 itu adalah hal yang pantas dibayarkan untuk rasa kecewa sih. Mas Danang gimana? Ya, kalau menurutku sendiri sih setiap film Marvel nggak ada yang nggak bagus ya. Walaupun nggak bagus sekalipun, dia tetap enjoy untuk dinikmati gitu loh. Ya karena ini mungkin popcorn movie, atau memang kita mau tahu bagaimana sih film Marvel itu, walaupun ada beberapa film yang kurang menurutku, cuman Marvel akan tetap menjadi salah satu franchise yang tetap aku tonton, walaupun aku nggak suka atau aku lihat reviewnya buruk, tapi aku tetap akan berangkat mengeluarkan kocek untuk nonton gitu loh. Dan karena Multiverse of Madness, Doctor Strange ini visualnya menarik, jadi tonton di sinema atau bioskop yang memang memberikan pengalaman yang sangat-sangat berkesan gitu. Kalau bisa nonton yang di IMAX, nontonlah di IMAX, atau nonton di 4DX, di CGV, nontonlah kalau misalkan kalian ada. Cuman kembali lagi, kalau menurut kami berdua ini cukup. Mau nonton ya boleh, tapi kalau skip ya boleh, tergantung kalian juga. Tapi menurutku ini jadi salah satu film yang wajib ditonton di tahun 2022 gitu. Ya mungkin cukup sekian untuk podcast kali ini ya. Untuk akhir kata ya, kalau kalian di semesta ini tidak baik-baik saja, ya bayangkan saja jika di semesta yang lain versi kalian mungkin akan jauh lebih baik. Dan semoga itu cukup untuk membuat kalian lebih tenang dan lebih bahagia.
dengan mengetahui mereka baik-baik saja. Jika mereka baik-baik saja di semesta lain, maka ya kalian tahu, kalian akan baik-baik saja di semesta ini. Oke. Iya, sebelum kita untuk Mas Reza, kalau menurutnya Mas Reza sendiri, skor dari film ini menurut Mas Reza berapa? Untuk skor 7/10. 7/10, oke. Mas Danang berapa? Kalau aku sih untuk sekedar mungkin mengisi waktu luang, dan kalaupun kalian fans sebagai fans Marvel atau movieaholic ya, kita benar kita mendapatkan kecewaan setelah kita dikasih Spider-Man No Way Home yang sebegitu kerennya, dan kita ngelihat Doctor Strange ya mungkin penurunan, menurutku bukan penurunan sih, tapi Doctor Strange memiliki story-nya sendiri gitu. Kalau menurutku sih untuk skornya di 7,5 mungkin ya. Ya, Terlepas dari beberapa hal yang lain lah. Tapi 7,5 menurutku adalah skor yang pantas gitu. Bukan jelek, tapi bukan yang sangat bagus juga, tapi untuk film Marvel ini yang menurutku sangat-sangat cukup gitu untuk menjadikan Doctor Strange karakter yang kita sukai, yang kita lihat di Infinity War. Kalau misalkan Mas Reza masih ingat yang dia ngeluarin 1000 tangan itu kan itu kan kayak gila kan, kok nggak dipakai jurus-jurus yang kayak gitu kan. Nah, kayak misalkan aku tambahin sedikit, yang dia jadi zombie Strange itu, yang dia pakai gargoyle, dia tahu konsekuensinya dan dia masih mau untuk menyelamatkan universe karena dia tahu bahwa si Doctor Strange tugas ya itu harga yang harus dibayar, dan untuk menjaga kedamaian multiverse itu harus dilakukan gitu. Dan menurutku kembali lagi I love you in every universe. Iya. Gila. Oke, mungkin cukup sekian podcast kali ini. Kita akan ketemu di video-video berikutnya. Dadah.